Malam Bang DJ. Bang, sebagai praktisi hukum saya mau nanya terkait kemarin putusan Nikita Mirzani Bang. Majelis Hakim memvonis Nikita Mirzani 4 tahun dengan pemerasan dengan UU ITE pencemaran dan pengancaman. Itu gimana Bang tanggapannya sebagai praktisi hukum Bang? Oke, kalau saya menilai begini ya, proses perjalanan sidang Nikita Mirzani ini kan penuh dengan lika-liku. Sudah seperti kasus besar ya, udah ngalahin korupsi yang merugikan negara sekitar 271 triliun, ya nggak kalah nih kerennya gitu. Padahal kalau kita lihat bahwa kasus Nikita Mirzani ini adalah kasus yang, mohon maaf, ini kasus yang biasa gitu loh. Tetapi seolah dibuat kasus ini seperti kasus besar. Apalagi dengan kita lihat vonis kemarin ini sangat jomplang banget ya antara vonis dengan tuntutan. Ini yang perlu kita garis bawahi gitu loh. Artinya saya melihat tuntutan ini ya, yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini, kalau menurut saya ini anomali. Kenapa? Harusnya kalau dugaan tindak pidana pemerasan, apalagi pasal 368 yang dirubah menjadi pasal 369, itu kan harusnya tuntutannya itu kan 4 tahun, ya kan? Kemudian nanti biasanya vonisnya itu hakim tuh turunin 2/3 dari tuntutan, misalkan jadi 2 tahun 3 bulan. Tetapi ini yang sangat menarik dan menjadi sorotan publik, bahwa kasus Nikita Mirzani dituntut dengan tuntutan yang sangat membuat publik kaget. 11 tahun loh, ya kan? Jadi tuntutan 11 tahun itu lebih ke luar biasa ya. Dia dituntut kalau 11 tahun artinya itu bukan hanya tindak pidana pemerasan atau pencemaran yang dengan ancaman dengan untuk membongkar rahasia, tetapi ini lebih ke penekanannya adalah pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sekali lagi saya selalu menyoroti bahwa kecil kemungkinan hakim akan mengabulkan dakwaan atau tuntutan yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum dengan terbukti kemarin vonisnya 4 tahun dengan denda 1 miliar. Artinya tuntutan yang dibuat, yang didalilkan oleh jaksa itu ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim. Nah, ini menjadi satu ketimpangan terlampau jauh gitu loh antara tuntutan dengan vonis. Harusnya vonis itu kita melihat hakim ini kalau dalam konteks kasus Nikita Mirzani saya mengapresiasi vonis hakim. Artinya vonis hakim ini lebih dia ke objektif. Dia melihat fakta-fakta persidangan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang dia gunakan. Dia hanya mengenakan ya 4 tahun dengan denda 1 M itu pasal yang dikenakan oleh majelis hakim adalah pasal 27B ayat 3 ya, yang berkaitan dengan undang-undang ITE-nya. Itu pas, itu tepat kalaupun memang mau dipaksakan dengan menggunakan pasal itu, karena itu memang lebih mendekati. Tetapi jika jaksa penuntut umum mau memaksakan dengan pasal TPPU, itu ada something wrong, ada tendensius. Kita melihat bahwa jaksa penuntut umum di sini tidak objektif, ya. Dia tidak proporsional. Maka inilah yang menjadi ketimpangan. Ini akan menjadi sorotan publik bahwa perilaku yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu terlalu mengedepankan adalah tendensius, ya kan? Atau mungkin, sorry ya, ada apa ini? Apakah tuntutan yang dipesan? Bisa aja dugaan-dugaan seperti itu. Kenapa? Karena terlampau jauh. Hakim ini dengan 3 hakim, majelis hakim menilai, menimbang, dimulai dari proses bagaimana itu penyelidikan, kemudian dalam proses persidangan, bagaimana pembuktian, bagaimana ahli. Ini hakim luar biasa. Dia menolak semua dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, sehingga putusannya adalah 4
tahun. Ini anomali. Bang, Luar biasa. kenapa Bang jaksa penuntut umum itu bisa menuntut 11 tahun ya, sedangkan majelis hakim sendiri itu vonisnya 4 tahun dan TPPU-nya itu dihapus ya. Kenapa sih Bang? Mungkin Bang kalau secara hukum Bang? Ya gini, makanya harusnya jaksa penuntut umum itu dia menuntut 11 tahun. Itu kan dalil dia. Harusnya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia dalilkan. Ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, ini akan menjadi polemik, akan mencederai institusi kejaksaan itu sendiri. Kenapa? Ini yang saya katakan tadi, ada faktor X yang kenapa akhirnya dia membuat tuntutan tidak sesuai dengan fakta-fakta di dalam proses persidangan. Hakim ini wakil Tuhan, hakim ini menyimak semua, dikumpulin bukti-bukti sama hakim. Maka akhirnya dengan pertimbangan, dengan putusan yang memang mereka sudah sepakati bertiga antara ketua dan anggota, dia memutus pasal pelanggaran terhadap undang-undang ITE yang pasal 27 B ayat 3 ini objektif, ini proporsional. Tetapi ada apa dengan kejaksaan? Apakah kejaksaan ini memang udah ada satu grand design di mana dia, mohon maaf ya, ini menjadi tanda tanya publik saat ini gitu. Maka saya katakan hati-hati untuk kejaksaan. Ya. Ketika Anda membuat tuntutan, Anda membuat dakwaan, Anda harus menempatkan diri bahwa Anda adalah abdi negara. Anda bekerja untuk memberikan satu proses keadilan bagi para pencari keadilan, bukan memutuskan sesuatu berdasarkan pesanan. Ini yang harus kita garis bawahi gitu loh. Sehingga ini akan menjadikan institusi kejaksaan, ya, ini akan menjadi presiden yang buruk bagi institusi kejaksaan, apalagi aparatur penegak hukum sekarang kan lagi disorot dan lagi diawasi. Apalagi jelas ya, asta cita daripada Presiden Prabowo, jangan sampai hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Ini harus menjadi atensi bagi aparatur penegak hukum, terutama dalam konteks Nikita Mirzani ini adalah kejaksaan. Bang, Nikita Mirzani juga kecewa ya, tetap kecewa dengan putusan majelis hakim 4 tahun. Dia mau mengajukan banding akan putusan tersebut. Itu kalau secara hukum gimana Bang? Karena ada yang bilang kemarin bahwa kalau banding malah takutnya hukumannya makin diperberat. Itu gimana Bang penjelasannya Bang? Oke gini, kalau saya jujur saya melihat bahwa majelis hakim ini objektif, proporsional. Dia melihat semua, memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang, berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jadi saya melihat putusan hakim itu, ya kita sebagai warga negara yang baik, negara kita adalah negara hukum, tentunya ada asas hukum yang disebut dengan res judicata pro veritatis habetur. Apapun keputusan hakim, apakah itu senang buat terdakwa atau itu tidak menyenangkan buat terdakwa, tetap kita harus tunduk dan patuh pada putusan itu. Kalaupun memang kita keberatan, kita dikasih tools, dikasih alat, silakan melakukan upaya hukum yang disebut dengan banding. Namun, apakah banding itu bisa membebaskan Nikita Mirzani? Ada kans kemungkinan bisa bebas. Jika tim kuasa hukum Nikita Mirzani bisa membuktikan bahwa memang itu adalah murni kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, oleh pelapor dengan terlapor, bisa dia bebas. Tetapi jika sebaliknya, ya kan, apakah mungkin nanti hakim tinggi menguatkan putusan dari pengadilan tingkat pertama? Bisa saja gitu. Banyak kejadian menguatkan atau juga bisa membebaskan dari vonis yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kalau secara hukum sendiri Bang, mungkin Bang itu gimana sih Bang? Apakah emang murni kesepakatan kah ataukah emang beneran pemerasan sih Bang? Kalau saya dari awal bicara bahwa ini bukan satu tindak pidana pemerasan, karena jelas di dalam Kitab Undang Hukum Perdata pasal 1320 Perdata itu menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah adanya para pihak, Reza Gledis dengan Nikita Mirzani. Yang kedua, mereka cakap secara hukum, mereka dewasa kok. Yang ketiga, ada objek yang dibicarakan, yang disepakati apa? Tentang skincare kan. Yang terakhir, yang keempat adalah klausul halal. Jadi
syarat subjektif dan syarat objektif di dalam pasal 1320 terpenuhi, maka saya mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang disangkakan atau yang dicatokkan saat ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi saya masih mengatakan bahwa ini adalah ranahnya perdata. Tapi sekali lagi, ini pandangan saya. Semua kan kita kembalikan. Vonis sudah jatuh. Tetap apapun bentuknya, ya kita harus tunduk dan patuh pada putusan ini. Kalau kita keberatan, kita dikasih tools, dikasih wadah untuk mengajukan upaya hukum yang disebut dengan banding. Hasilnya banding, kans bebas, kans menguatkan putusan. Nah, tergantung kita berdoa berjuang. Tapi saya menilai sejauh ini hakim tidak diintervensi di dalam membuat satu putusan. Kalau saya menilai, dimulai dari A sampai Z. Kenapa? Kalau seandainya dia masuk dalam, mohon maaf ya, juga oknum yang dipesan, harusnya hakim memutus 11 tahun. Atau paling kecilnya 2/3 dari 11 tahun adalah 8 tahun. Tetapi ini cuman 4 tahun. Ini jomplang loh, jauh loh. Terjadilah ketimpangan antara tuntutan dengan putusan hakim. Nah, ini kan nggak boleh gitu. Ini makanya saya katakan bahwa ini terjadi satu anomali yang di luar kebiasaan. Maka saya katakan sekali lagi, mungkin kepada pihak kejaksaan, bekerjalah sesuai dengan fakta-fakta dalam proses persidangan. Bekerjalah sesuai dengan porsinya. Bekerjalah sesuai dengan fakta yang objektif, ya kan? Bagaimana proses penegakan hukum secara konstruktif, dimulai dari proses penyidikan, kemudian berkas lengkap P21 dan di dalam proses persidangan. Ini kan harus betul-betul tidak boleh menyimpang dari norma. Ingat, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 1 ayat 3, bahwa negara kita adalah negara hukum. Semua kita harus tunduk dan patuh sama hukum. Kita harus menjunjung tinggi hukum. Kenapa? Apalagi ini aparatur negara. Kita ada 4 caturwarsa. Yang pertama adalah kehakiman, yang kedua adalah kejaksaan, ketiga adalah kepolisian, keempat adalah pengacara. 4 pilar ini harus bersinergi untuk mendapatkan satu proses ya yang seadil-adilnya. Yang seadil-adilnya bagi para pencari keadilan. Gitu. Jangan sampai ada mohon maaf ya, ini Nikita Mirzani ini public figure. Ini ditonton oleh jutaan manusia warga negara Indonesia, mungkin juga mancanegara kalau kita lihat. Karena ini viral sekali gitu. Jadi jangan sampai kejaksaan mempertontonkan satu proses penegakan hukum yang jelas ini adalah keluar dari aturan yang sebenarnya. Ingat, warga negara kita, masyarakat kita sekarang sudah pintar, sudah peka tentang hukum. Jadi nggak bisa kita mengelabui gitu loh. Ini bukan satu tindak pidana teroris, ini bukan satu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ini saya katakan sekali lagi, ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh mereka, hanya mungkin one prestasi, ya kan? Tidak terpenuhi apa yang disepakati. Ini ranahnya bukan pidana, tapi ini adalah ranah perdata. Maka sekali lagi, ya berhati-hatilah jadi penegak hukum, baik yudikatif yaitu hakim ataupun kejaksaan maupun kepolisian. Karena apa? Jangan sampai mempertontonkan proses penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Oke, terima kasih Bang.